Bayangkan, hujan turun hanya beberapa jam, tapi bagian setiap kampung Sumatera hilang saat banjir terjadi dalam satu malam. Yang menjadi pertanyaan adalah, kenapa hal seperti itu bisa terjadi? Apakah ini murni karena alam? Atau ada sesuatu yang selama ini kita tidak ketahui? Hari ini, kita akan bahas singkat penyebab banjir yang terjadi di wilayah Sumatera. Dan perlu kita ketahui sejak 15 tahun terakhir wilayah hutan Indonesia sudah mengalami deforestasi sangat besar. Adapun data yang dirilis World Population Review pada awal tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia menduduki peringkat kedua dalam daftar negara dengan tingkat deforestasi terparah secara global. Hal ini juga memicu hilangnya spons alam yang harusnya menyerap air ketika hujan besar turun. Namun setiap banjir pasti ada penyebab langsung, yaitu hujan yang sangat ekstrem. Tapi hujan ekstrem itu hanya pemicu. Yang bikin banjir jadi parah dan bahkan mematikan adalah kerusakan ekosistem hutan yang selama ini terjadi. Dan apakah di Sumatera mengalami kerusakan yang sangat parah? Dan jika iya, apakah ini ulah suatu individu atau sebuah kelompok? Dan di akhir tahun 2025, nama Batang Toru berubah menjadi berita duka. Banjir besar menghantam daerah ini, membawa lumpur, bebatuan, bahkan gelondongan kayu yang entah dari mana asalnya. Dalam hitungan jam, desa-desa terendam, puluhan rumah hanyut. Dan yang paling menyakitkan, sekitar 37 jiwa hilang dalam bencana ini. Ketika banyak orang bertanya, mengapa bisa terjadi banjir sebesar ini? Satu fakta perlahan muncul ke permukaan. Jika kita melihat Batang Toru dari citra satelit bukan hanya dari Google Maps, tapi dari data lingkungan seperti Global Forest Watch, kita bisa melihat bahwa banyak hutan di kawasan Bukit Batang Toru sudah tidak lagi utuh. Hutan yang dulu tebal kini terpecah menjadi potongan kecil dan sebagian berubah menjadi jalan, sebagian menjadi proyek industri, sebagian menjadi lahan terbuka. Secara kasat mata, dari kejauhan, kawasan itu masih terlihat hijau, tapi kenyataan ekologinya berbeda. Vegetasi yang tampak hijau itu bukan lagi hutan asli. Ketika hujan besar turun, bukit itu sudah tidak punya kekuatan untuk menahan beban air. Dan akhirnya, air mengalir deras ke pemukiman, membawa semua yang ada di jalurnya. Bencana ini bukan hanya tentang curah hujan yang tinggi, ini tentang sebuah ekosistem yang kehilangan pelindungnya. Tentang hutan yang hilang sedikit demi sedikit sampai akhirnya tidak mampu lagi menjaga manusia di bawahnya. Batang Toru menjadi peringatan bahwa kerusakan